Kita membahas pertama makna dari riba, sehingga kita tidak ngambang dalam pembahasannya. Sebenarnya riba itu apa? Kalau selama ini kan orang bingung, sikit-sikit riba, sikit-sikit riba. Apakah semua transaksi itu riba? Maka di sini perlu kita melihat makna riba itu sendiri, baik dari sisi makna lughah ataupun makna syar'i. Nah, secara makna lughah kita lihat itu dari berbagai pendapat, kamus juga kita jumpai. Ternyata ar-riba itu bermakna az-ziyadah. Az-ziyadah itu tambahan. Atau an-nama, ya, mengalami pertumbuhan, tumbuh dan membesar. Jadi secara bahasa ini masih umum maknanya. Setiap yang mengalami pertambahan, bertambah, mengalami tumbuh dan membesar, maka ini makna bahasa dari riba. Tapi apakah semua yang mengalami tumbuh, pertumbuhan, membesar dan juga mengalami penambahan itu disebut riba? Setiap aziyadah itu riba? Ternyata tidak. Disinilah perlunya batasan dari makna istilah. Nah, apa makna istilah dari riba itu sendiri? Kalau kita lihat di sini, riba itu adalah mengambil akhduz ziyadah, mengambil tambahan, ya, minal mal, dari harta, ra'sul mal, dari harta pokok. Jadi pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah ini, kalau pengambilan tambahan dari harta pokok atau dari modal itu secara batil, maka pengambilan tambahan itu disebut riba. Nah, atau lebih jauh dijelaskan, pengambilan tambahan itu dari apa saja, harta pokok atau tambahan apa saja. Secara umum itu pengambilan tambahan, baik itu terjadi dalam transaksi jual beli atau hutang piutang, yang tambahan itu secara batil. Ingat, jual beli dan hutang piutang. Kalau tambahan itu dari jual beli, tambahan itu dari hutang piutang, dan tambahan itu batil, tak sesuai dengan ketentuan syariat, maka tambahan itulah disebut riba. Tapi kalau tambahan itu syar'i, tidak batil ya. Misalkan jual beli, beli 10, modal 10, dijual 12, kan bertambah, maka tambahan itu tidak riba. Tapi kalau tambahan itu ada batil, maka tambahan itulah disebut riba ketika terjadi dalam jual beli. Begitu juga dalam hutang piutang, pengambilan tambahan dari harta pokok, nah, dan diserahkan, dikembalikan dalam bentuk kelebihan dari pokoknya, maka kelebihan dari pokok dalam hutang piutang itu disebut riba. Nah, ini didasarkan firman Allah di surah keempat ayat ke-29. Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta bainakum, di antara atau sesama kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Nah, apa makna batil di sini? Menurut Imam Ibnu Abbas, al-batil bermakna ar-riba. Maka setiap pengambilan harta, baik dari hutang piutang maupun jual beli, maka pengambilan tambahan dari hutang dan jual beli secara batil, maka tambahan itu disebut riba. Ada kalanya tambahan dalam hutang piutang. Contoh begini, kasus Nabi SAW ketika berhutang onta, ya, ketika berhutang hewan, seekor hewan, maka ketika mengembalikan hewan yang dia hutangi, tidak ada hewan yang sejenis. Semisal waktu dia terima dulu, namun dikembalikan hewan yang kualitasnya jauh lebih baik. Ya, ibaratkan misalkan begini, hewan yang diterima umur 2 tahun,
pas dikembalikan hewan yang usianya umurnya 3 tahun, tapi jumlahnya masih 1, tetap seekor hewannya, maka pengambilan tambahan seperti ini tidak mengantarkan pada riba dari sisi hutang piutang. Artinya apa? Penambahan secara kualitas, tidak bertambah secara kuantitas. Kalau jumlahnya bertambah dari sisi hutang piutang, maka penambahan itu riba. Tapi kalau penambahannya itu tidak secara kuantitas tetapi kualitasnya, maka penambahan itu dalam hutang piutang tidak tergolong kepada riba. Nah, maka dari itu inilah makna syar'i, ya, istilah dari riba. Setiap pengambilan tambahan baik dalam hutang piutang maupun jual beli yang penambahan itu secara batil, maka tambahan dari kedua aktivitas tersebut ini disebut dengan riba.